Ayo teman-teman, kita mengenal keausan, kerusakan, dan keoblakan Bosch klep. Bosch klep itu adalah kedudukan klep atau payung klep ini teman-teman ya. Inilah Bosch klep. Bosch klep adanya di bagian mesin depan atau blockhead. Di sini ciri-ciri Bosch klep yang sudah rusak, sudah aus, sudah goyang, dan sudah oblak seperti ini teman-teman. Banyak sekali teman-teman mekanik yang mungkin belum tahu, yang mungkin belum paham, dan yang terkadang sebab teman-teman mekanik itu kurang paham. Jadi pada saat melakukan perbaikan motor yang ngebul, mentang-mentang di sini motornya itu ngebul dan dicek ternyata ada kausan-kausan pada sehernya dan kemungkinan juga sehernya baret. Ternyata si mekanik yang kemungkinan ada masalah, ada kerusakan di bagian Bosch klep ini, teman-teman tersebut hanya mengganti sehernya saja, dan di bagian Bosch klep teman-teman tersebut enggak melakukan pengecekan. Nah, di sini teman-teman pentingnya ya dalam melakukan perbaikan motor ngebul secara teliti, terutama di bagian blockhead di luar dari seher. Misalkan nih teman-teman ada perbaikan motor ngebul, dan saya pun juga dulu sebagai pengalaman saya nih teman-teman. Dulu sebelum saya tahu bahwa Bosch klep itu terjadi kerusakan, terjadi keausan, terjadi goyang dan oblak seperti ini, pengalaman cerita saya nih teman-teman ya, pada saat dulu saya melakukan servis dan perbaikan motor ngebul, saya karena waktu itu belum tahu dan belum berpengalaman lah mungkin, anggap saja, dalam melakukan perbaikan motor ngebul, saya cek sehernya, saya bongkar mesinnya, dan saya lakukan pengecekan pada bagian blok seher dan seher. Nah, memang ternyata seher-seher yang motornya ngebul itu yang saya lakukan perbaikan, baret-baret, pasti dong motor itu ngebul. Nah, pada waktu itu saya belum tahu ada yang dinamakan kerusakan-kerusakan, keausan-keausan pada Bosch klep seperti ini teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Nah, Bosch klep yang ada pada motor ini goyang, ini sebagai pengalaman saya, sebagai tutorial ya teman-teman ya, saya tuangkan di video kali ini karena di sini penting teman-teman. Jadi tadi saya perbaikan motor ngebul nih ya, pengalaman ya, dan setelah saya bongkar ternyata sehernya memang baret-baret. Pasti dong kalau seher pada motor itu baret-baret, pasti motor itu ngebul. Nah, akhirnya saya gantilah seher yang baru, saya quarter, saya oversize blok sehernya, dan jadilah selang beberapa waktu, dan jangankan selang beberapa waktu teman-teman, di hari yang sama motor yang saya sudah ganti sehernya itu masih ngebul teman-teman. Wah, akhirnya saya pusing dong. Kok sudah saya ganti sehernya dan hasil dari kolterannya juga bagus. Artinya kolter nggak terlalu oblak, tapi motor itu ngebul. Akhirnya datang teman yang sudah berpengalaman, dan pada waktu itu saya juga dengan nggak sengaja ngecek lagi di bagian block head ini teman-teman. Saya waktu itu dengan nggak sengaja ngecek dan membongkar lagi Bosch klep, ngecek seal klepnya, ngecek klepnya apakah hasil sekiran saya waktu itu kurang baik atau sekiran saya nggak bener, sekiran saya bocor. Nah, akhirnya saya bongkar lagi waktu itu, dan ternyata saya nggak sengaja menyentuh salah satu klep teman-teman. Pada saat saya nggak sengaja nyentuh,
Ternyata kok terjadi goyang, terjadi oblak seperti ini teman-teman. Nah, apakah dari sini sumber ngebul yang padahal waktu itu motornya sudah saya lakukan pergantian seher? Dan tambahan lagi teman-teman, pada waktu itu motor itu juga terdengar suaranya kasar teman-teman, gelitik, kletek 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 kletek, ngelotok seperti suara setang seher teman-teman. Padahal saya yakin pada saat motor itu awalnya datang, ini mah bukan kerusakan setang seher. Tetapi saya waktu itu enggak melakukan pembongkaran dan perbaikan dan pergantian setang seher, karena motornya itu ngebul dan memang ada sedikit suara kasar. Akhirnya waktu saya bongkar cuman sehernya saja, dan saya kolter dan saya overses menggunakan spare part yang ori juga teman-teman pada saat saya pasang. Dan ternyata motor itu masih ngebul. Waduh, saya apalagi nih, kan seperti itu teman-teman. Seher sudah ori, hasil kolter dan overses bagus, dan seal klep juga sudah saya ganti menggunakan yang ori. Tetapi kok motor itu masih ngebul, ngebulnya parah teman-teman, dan suaranya masih ada gelitik-gelitiknya. Akhirnya saya bongkar lagi, saya lakukan pengecekan ulang secara teliti, dan saya bongkar lagi nih hasil sekirnya, terus seal klipnya apakah ada yang selip atau ada yang kurang tepat pemasangannya. Pada saat waktu itu saya bongkar-bongkar, dengan nggak sengaja saya menyentuh klep atau payung klep ini, kok berasa longgar gitu teman-teman. Nah, dari pengalaman itulah saya bisa memahami bahwa motor ngebul itu hanya bukan, maksud saya motor ngebul itu nggak semata disebabkan dari sehernya saja teman-teman. Ternyata dengan keausan, kegoyangan, keoblakan bos klep, nah bisa menyebabkan motor itu ngebul walaupun sehernya sudah baru teman-teman ya. Artinya oli mesin itu melumasi pada bagian blockhead atau melumasi bagian mesin depan ini teman-teman. Sebab terjadinya kebocoran, kegoyangan, keoblakan pada bos klep ini menyebabkan oli mesin bocor dan masuk ke bagian ruang bakar pada saat klep atau payung klep ini membuka teman-teman. Nah seperti ini. Nah dari pengalaman itu saya dalam melakukan perbaikan motor ngebul pasti melakukan pengecekan di bagian bos klep. Nah teman-teman bisa perhatikan sendiri, bisa lihat sendiri keausan, keoblakan, kegoyangan pada bos klep yang saya buatkan tutorial ini teman-teman ya. Ini klep atau payung klep yang X ya, yang kecil. Teman-teman lihat ini sangat goyang dan oblaknya lumayan parah ya. Nah di sini selain terjadi kebocoran, maka motor juga bisa menyebabkan motor menjadi suaranya kasar teman-teman, gelitik. Nah ini kedua-duanya rusaknya juga parah teman-teman ya. Goyangnya sudah parah, oblaknya sudah parah. Nah disinilah pengalaman-pengalaman saya tuangkan ke teman-teman ya. Jadi tips dan saran dari saya sebagai yang pernah melewati, yang pernah mengalami. Jadi buat teman-teman yang pada suatu saat melakukan perbaikan motor ngebul, teman-teman itu jangan mengarah ke sehernya saja. Dan di sini teman-teman sebab belum paham, teman-teman belum pernah mengalami, teman-teman mungkin nggak teliti, terjadi keausan pada bos klep, akhirnya nggak melakukan pengecekan secara teliti dan nggak melakukan secara detail ya perbaikan-perbaikannya. Jadi cuman fokus ke seher. Akhirnya teman-teman ganti seher dan ternyata selang waktu beberapa hari, beberapa bulan, kalau oblaknya sudah parah, maka motor bisa ngebul lagi. Nah, di sini penyebabnya teman-teman. Kita ganti seher 5 kali pun walaupun menggunakan yang ori, kalau misalkan di bagian bos klep ini sudah mengalami aus, sudah mengalami goyang, sudah mengalami oblaknya berlebihan seperti ini, maka kita ganti seher pun akan terjadi ngebul dan suara yang gelitik karena oblak teman-teman tuh ya. Nah inilah pengalaman saya teman-teman. Jadi saya tuangkan ke video tutorial ini supaya teman-teman
bisa lebih memahami, oh iya ternyata motor ngebul itu nggak semata disebabkan dari kerusakan ser saja. Ternyata keausan pada bos klep yang goyang, yang oblaknya seperti ini parah ya teman-teman, bisa menyebabkan motor menjadi ngebul juga. Selain ngebul, motor juga suaranya kasar, ngeletek-ngeletek karena kan goyang teman-teman, oblak. Nah disitulah pengalaman-pengalaman saya teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau perbaikan motor ngebul, coba lebih teliti, dilakukan pengecekan, dilakukan perbaikan di bagian bos klep ini, karena di sini rawan terjadi kebocoran teman-teman ya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa oli mesin itu melumasi pada bagian mesin depan, oli mesin itu melumasi pada bagian blockhead. Nah, sebab terjadinya keausan pada bos klep, maka bisa menyebabkan terjadinya kebocoran oli mesin masuk ke dalam ruang bakar. Ini di belakang ruang bakar teman-teman, pada saat klep itu membuka tuh seperti itu teman-teman ya. Nah jadi oli mesin yang seharusnya nggak bocor, misalkan si bos klepnya masih bagus, maka nggak terjadi kebocoran. Sebab terjadinya kebocoran, bos klepnya aus, maka oli mesin bisa masuk ke dalam ruang bakar teman-teman tuh ya, pada saat klep atau payung klep ini membuka. Nah ini contoh keausan, kegoyangan, keoblakan yang sangat parah teman-teman ya. Jadi perbaikan-perbaikan ini harus dilakukan pengecekan dulu, karena adanya di bagian blok mesin depan. Kalau kita nggak melakukan pembongkaran terlebih dahulu, kita nggak akan tahu bahwa bos klep ini rusak, goyang, dan oblak. Nah misalkan kalau motornya itu ngebul, orang awam pun juga tahu, orang nggak paham pun juga tahu, bang motor saya ngebul, bang motor saya berasap, ngebulnya tipis-tipis kek, ngebulnya banyak. Nah orang awam, orang nggak tahu, tetap saja dia akan mengarahkan, wah paling sehernya. Nah titiknya jelas teman-teman, paling pistonnya bang, sehernya sudah baret-baret, blok sehernya udah baret-baret. Nah titiknya jelas. Tapi kalau keausan, kerusakan pada bagian bos klep, kita harus lakukan pengecekan, pembongkaran terlebih dahulu teman-teman ya. Tuh parah sekali. Biasanya perbaikan seperti ini dilakukan di tukang bubut. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial kali ini buat teman-teman bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa pahami, dan apabila ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan, mohon mekanik bengkel dimaafkan. Teman-teman bisa memberikan saran-saran pada kolom komentar yang ada di bawah. Oke, ini nanti akan saya lakukan perbaikan pada bos klepnya supaya apa? Kedudukan klep, supaya apa? Bos klep kencang kembali ya. Tuh, jadi rapat, tidak terjadi keausan dan tidak terjadi kebocoran di bagian blockhead ini. Oke teman-teman, dan sukses selalu buat semua.